sudah merubah hidup kami Tuhan. Engkaulah sefirman yang telah ada di dalam dunia. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong hidup kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman. Firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah seluruh yang ada di tempat ini, demikian juga yang nikmati live streaming ini Tuhan. Jamah di dalam mereka ya Tuhan, di mana saja mereka, Engkau ada perasaan takut dan gentar kepadamu Tuhan, karena mereka beribadah kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalamnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita sudah masuki di bulan Juli ini kedua di masa PPKM darurat minggu yang kedua ini. Biarlah tetap dalam lindungan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, kita melihat kondisi keadaan di sekitar kita, mungkin sudah ada banyak perubahan dan begitu mengubahkan seluruh kehidupan tatanan manusia di jagat raya ini. Tetapi ingatlah bahwa firman itu sudah ada sejak kekala, dan firman itu terus ada sampai hari ini. Puji nama Tuhan. Kita langsung pada perikop kita Kristologi untuk apologetika daripada Rasul Yohanes. Di dalam seri Kristologi ini yang ketiga kita membahas tentang kehidupan yang kekal atau hidup yang kekal. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan terang kehidupan. Ya. Saudara, kita akan baca dulu perikop kita dari ayat 1 sampai 18. Kita konsentrasi di ayat 1 sampai 10. Saya mulai pembacaan dari ayat pertama, saudara yang kedua ya. Dan seterusnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sang firman, kemudian kemarin kita sudah belajar tentang sang hidup kekal itu, dan sekarang identifikasi Yohanes menyatakan ada terang itu. Di ayat 5 dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Saudara, saya membaca berita 2 hari yang lalu bahwa di Libanon, ya, di luar sana ada satu fenomena atau kejadian peristiwa yang terjadi bahwa Libanon mengalami krisis dan nyaris gelap gulita. Kalau ini gambarnya terang sebenarnya karena pada saat siang. Nah, mereka kehabisan bahan bakar, kehabisan untuk energi pemasok listriknya itu memakai bahan bakar, saudara ya. Bahan bakarnya mengalami krisis karena krisis ekonomi di negara Libanon ini. Mereka tidak menikmati lampu pencahayaan dan terang pada malam hari, ya. Masih bersyukur ada terang daripada matahari yang terus menyinari di siang hari. Tapi mereka juga mengalami masalahnya, listriknya, elektrik sebagai power untuk kerja, untuk kehidupan mereka, nah, tidak bisa jalan. Terangnya masih ada, tetapi energinya tidak bisa digunakan. Nah, ini kondisi seperti ini membuat satu kerepotan tersendiri, ya. Hari ini pun kalau kita mengalami satu kegelapan terang, dari terang itu tidak ada, tentu kita juga akan mengalami satu kepanikan atau ya balik lagi ke zaman purba yang dulu tidak ada terang yang dibikin oleh manusia, tetapi mengandalkan terang dari alam, ya. Saudara, fakta kedua bahwa
nanti bumi kita ini di dalam Wahyu 8 ayat 12 dikatakan dari matahari dan sepertiga dari bulan akan gelap. Bayangin saudara, kalau nanti kegelapan seperti gerhana saja sudah membuat gelap. Ini fakta terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, pada saat gerhana matahari semua mengalami kegelapan. Nah, nanti dikatakan bahwa pada saat malaikat yang keempat ini meniup sangkakala, terpukullah sepertiga pencahayaan di muka bumi ini. Kalau tadi sudah mengalami kegelapan, ya kita mengalami kegelapan, tentu kita butuh sang terang itu. Ya, bahkan dunia ini pun sebagai alam menciptakan benda-benda penerang yang besar menguasai siang, yang kecil menguasai malam di dalam kitab Kejadian. Nah, nanti suatu saat firman Tuhan sudah menyatakan bahwa akan terjadi kegelapan. Dan yang disebut misalnya black hole di luar angkasa sana, itu juga akan menyerap segala sesuatu yang bercahaya menjadi satu kegelapan dan akhirnya mati tanpa penerangan. Tapi firman Allah mengatakan bahwa nanti akan juga ada kegelapan. Ya, kita tahu melalui kebenaran firman Tuhan kita juga percaya bahwa kegelapan ini juga ada. Tapi syukur kepada Tuhan kita melalui pembacaan firman Tuhan tadi bahwa ada terang kehidupan di dunia ini. Tapi terang apa yang dimaksud dengan terang kehidupan di dunia ini oleh Yohanes, kita sudah mengetahui bahwa ingin menunjukkan siapa sang terang itu di dalam tujuan Injil Yohanes sudah dinyatakan di pasal 20 ayat 30 sampai 31 bahwa menerangkan satu pribadi yaitu Yesus Kristus, yaitu Yesus yang Mesias, anak Allah, supaya kita mempercayai dan kita boleh hidup di dalamnya. Inilah yang ingin digambarkan oleh Yohanes bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau kita mengerti kegelapan itu apa, ya mungkin di dalam pemikiran kita, kita bisa taruh kegelapan, nggak bisa. Kita membuat terang bisa, misalnya menemukan lampu baterai LED atau apa ya sekarang ini, jadi lebih terang. Jadi lebih terang ya. Misalnya seperti ini ada lampu sorot lebih terang. Dan tidak bisa kita menciptakan membuat satu yang gelap. Misalnya kita bikin lampu senter itu memberikan cahaya akan bisa jadi gelap, tidak bisa. Dan hari ini belum ada yang misalnya datang, ini saya membuatkan satu alat untuk bikin gelap. Yang ada pasti memberi terang, atau terangnya lebih terang dari terang yang ada di satu ruangan, atau lebih cerah lagi, atau yang redup, ya, menciptakan satu terang. Tapi kita melihat ini terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau kita tidak punya terang itu, tentu kita mengalami satu kegelapan. Ada orang yang fobia terhadap kegelapan. Jadi kalau kegelapan itu nyesek gitu ya, kayak nggak bisa hidup. Ada juga seperti itu. Tapi apakah yang dimaksud dengan terang di situ kata Yohanes ya? Jadi kalau kita sudah belajar tentang kemarin firman, yaitu ya tentang siapa, pertama tentang firman, kemudian kita sudah belajar minggu kemarin tentang siapa itu adalah tentang hidup yang kekal, dan hari ini kita belajar tentang terang ya. Dikatakan terang dunia ini, terang yang ada di dalam kehidupan dunia ini memberikan sinarnya, bercahaya ya di dalam dunia ini. Ya tentunya terang itu bercahaya bukan cuma untuk dunia ini saja, tetapi untuk segala sesuatu yang ada di dalamnya. Karena di ayat 3 dikatakan apa? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ya, dan tidak ada satupun yang telah diciptakan tanpa Dia yang menciptakan. Nah, di dalamnya Allah memberikan kehidupan, di dalamnya Allah memberikan terang. Kenapa memberikan sumber terang ini kita akan lihat ya, saudara. Perhatikan kita pribadi dari sang terang itu kita akan lihat hari ini Injil Yohanes ini menyatakan begini ya.
terang yang sesungguhnya di ayat 9. Terang yang sesungguhnya itu menerangi setiap orang. Jadi setiap orang itu diterangi oleh sang terang itu. Ya. Dan dikatakan sedang datang ke dalam dunia. Makanya disebut terang itu pribadi, bukan cahaya, cuma cahaya terang menerang. Itu bukan. Yang dimaksud oleh Yohanes adalah pribadi yang datang kepadanya. Kan tidak mungkin ya bisa datang sendiri. Misalnya kita bawa cahaya, terus kemudian dia datang sendiri. Ya, nah dikatakan sedang datang ke dalam dunia. Dan pasal 3 ayat 11 katakan dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Dikatakan telah datang. Jadi kalau yang datang itu pasti apa, saudara? Adalah satu pribadi. Ada juga yang memberikan informasi, misalnya, oh kirimannya datang, oh barangnya datang. Nah, tapi itu bukan itu yang dimaksud oleh Yohanes, tetapi adalah satu pribadi. Saudara, yang ketika disebutkan Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Nah, inilah yang dimaksud oleh Yohanes, terang itu apa, saudara? Pribadi. Makanya pribadinya siapa ini? Pribadinya Yesus. Karena Yesus sendiri sudah, kalau tadi cuma datang itu bisa benda, bisa sesuatu, tetapi dijelaskan di sini, akulah, pakai kata ganti orang aku terang dunia, akulah terang dunia. Nah, ya, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan, ya, melainkan ia mempunyai terang hidup. Fungsinya adalah untuk menerangi kehidupan. Dan hari-hari ini juga banyak orang yang hidup secara normal, hidup mengalami terang dari matahari, dari bulan ini, cahaya ada, energi juga ada, listrik ada, tetapi kehidupannya ada di dalam kegelapan. Jadi antara terang dan gelap tadi dikontraskan, bahwa terang itu menguasai atau menyinari dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak bisa menguasai. Artinya ada satu kuasa pribadi yang mempunyai kuasa. Satu ada yang memberikan terang, satu ada yang membuat satu keadaan gelap. Nah, itu sama-sama ada kuasa yang dimaksudkan oleh Yohanes ini, ya. Jadi katakan di dalam pasal 9 ayat 5 dikatakan, selama aku di dalam dunia ini, akulah terang dunia. Jadi sudah jelas ya, pribadi. Yang dimaksud terang itu adalah pribadi, bukan cahaya-cahaya seperti ini, misalnya cahaya matahari. Tidak, tetapi kalaupun cahaya matahari juga membantu memberikan kehidupan kepada tanaman, kepada yang ada di dunia ini, tetapi yang dimaksud ini adalah pribadi yang memberikan kehidupan di dalam setiap orang. Di Yohanes pasal 12 ayat 40 katakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Nah, sekarang lebih jelas lagi. Tadi dinyatakan telah datang, dinyatakan Yesus mengatakan, akulah sebagai pribadi, dan aku telah datang. Yesus sendiri telah datang ke dalam dunia, dia menyatakan sebagai terang. Nah, terang ini untuk apa, saudara? Supaya setiap orang percaya kepadaku, jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi supaya kita memperoleh kehidupan, yang percaya kepada sang terang ini mempunyai hidup dan tidak di dalam kegelapan. Karena apa, saudara? Nanti dikatakan, digambarkan bahwa di neraka, di tempat siksaan itu, bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus, tentu akan mengalami satu kengerian. Mereka mengalami siksaan, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sendiri. Mereka tinggal di dalam kegelapan yang begitu mencekam. Oleh sebab itu, di Allah itu yang menyatakan sang terang itu datang ke dalam dunia. Ya, sekarang keberadaannya. Tadi kalau itu sudah pribadinya, ya saudara, bahwa keberadaan itu dia adalah Allah, adalah yang terang. Allah dinyatakan sebagai terang. Yesus adalah terang itu, dan Yesus adalah sumber terang itu. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepadamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ini firman Tuhan yang menyatakan, ya saudara, dinyatakan dengan jelas Allah itu adalah terang. Nah, terang yang bagaimana? Terang itulah yang punya
mempunyai pribadi karena dia bisa datang. Kalau terang hari ini saudara taruh, misalnya punya sumber terang, listrik atau apa, di sana dia tidak bisa menyinari tempat yang lain kalau tidak diarahkan. Tetapi dia datang, satu pribadi yang memberikan terang kepada dunia ini. Jadi kita sudah tahu pribadinya bahwa Yesus Kristus yang dinyatakan adalah terang. Dan keberadaannya dia bersama-sama dengan Allah. Dan di dalam Allah itu untuk menerangi kehidupan manusia. Dan dialah sumber terang. Allah adalah terang. Ya, itu keberadaannya. Nah, sekarang kita melihat terang itu dikatakan tadi di ayat 9 dikatakan terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang. Ya, fungsinya atau karyanya sang terang itu menerangi setiap orang dan sedang datang ke dalam dunia dan sudah datang ke dalam dunia. Ayat 18 dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang pertama, dia menerangi setiap orang. Kenapa? Yang kedua adalah menyatakan apa? Allah yang terang itu. Jadi dia adalah sang terang itu, karyanya adalah memberitakan, menyatakan diri kepada manusia. Makanya Yesus bilang, akulah terang dunia itu. Karena apa saudara? Nanti firman Tuhan tadi sudah katakan bahwa bumi dan langit ini akan menjadi gelap gulita dan hilang semuanya. Dan Tuhan gantikan dengan yang baru. Kapan itu terjadi? Kita tidak tahu, tapi firman Allah sudah menuliskan bahwa nanti langit dan bumi ini akan menjadi gelap gulita. Dan tidak ada lagi orang yang meneranginya. Tetapi syukur kepada Allah. Ada Allah yang adalah terang itu. Yaitu Yesus yang sudah turun menjadi manusia. Dia menjadi terang bagi kita semua. Supaya kita memperoleh kehidupan yang nyata. Jadi dikatakan sampai nanti di pasal 22 di Wahyu dikatakan dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan, ingat saudara, tidak memerlukan apa? Lampu dan cahaya matahari. Kalau sekarang dunia ini memerlukan cahaya dari matahari, terang dari sinar matahari, dikatakan di dalam Wahyu 22 ayat 5 tidak memerlukan cahaya matahari. Jadi siapa saudara yang mengantungkan matahari? Ya, hari ini. Siapa yang menciptakan matahari? Untuk Allah. Dan dia menciptakannya. Matahari ini dia gantikan sendiri dengan terangnya karena Allah itu adalah terang. Inilah karyanya dalam kehidupan kita. Kita harus tahu itu saat ini. Bahwa dia adalah sang terang itu, dia sudah datang ke dalam dunia sebagai pribadi, bukan sebagai cuma cahaya, sebagai terang yang menyinari saja, tetapi sebagai pribadi yang harus dipercayai. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan menjadi sebagai raja sampai selama-lamanya. Terang ini, matahari ini tidak akan bercahaya selama-lamanya. Kita harus tahu itu. Ya, bahwa terang yang ada di dunia ini tidak akan bercahaya selama-lamanya. Tetapi syukur kepada Allah, Yesus sudah menjadi terang. Dan sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Tentu di mana ini saudara? Di dalam kerajaan. Syaratnya bagaimana kita bisa menikmati terang yang selama-lamanya ini? Ya, katakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal. Bahwa kita harus mengenal. Bagaimana cara kita mengenal? Yohanes 12 ayat 35 sampai 36 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang itu ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Harus percaya. Bagaimana kita mengenal Allah itu? Percaya dulu. Saudara mempunyai kepercayaan dulu, mempercayai dulu. Ya. Kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Saat ini juga kegelapan di dalam kehidupan setiap orang. Dalam tanda petik kegelapan ini mempengaruhi kehidupan kita hari ini. Untuk semua orang, semua yang ada di dalam dunia ini. Dan kuasa kegelapan yang disebut dengan kuasa iblis ini juga terus bekerja. Dan iblis ini tidak memberikan yang gelap-gelap seperti cahaya di sini dibuat gelap, tidak, tetapi membuat mata hati rohani kita, kepercayaan kita digelapan sehingga tidak tahu yang mana namanya Allah. Tapi syukur kepada Allah karena Yesus Kristus sudah menerangi setiap kehidupan kita. Jadi saudara-saudara semua hari ini yang
belum mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sebagai hamba Tuhan mengundang saudara semua untuk mempercayai Yesus Sang Terang itu. Karena firman Tuhan sudah memberikan satu catatan, memberikan satu pewahyuan yang bahwa nanti, di kekekalan nanti, Yesus itu akan menerangi kita semua. Saudara, langit dan bumi ini akan menjadi gelap gulita dan musnah. Ingat ini, bukan saya yang mengatakan, tapi kebenaran firman Allah yang sudah menuliskannya. Kita harus memperhatikan hal itu ya. Saudara, hidup di dalam dunia ini bukan untuk senang-senang saja sampai hari ini, tapi kita tahu bahwa kita akan menuju satu kekekalan yang di dalamnya tidak ada kegelapan lagi, tidak memerlukan cahaya dari lampu, tidak memerlukan lagi cahaya dari matahari, karena ada Allah yang terang itu. Bagaimana kita bisa memiliki semua itu adalah kita mengenal Dia. Bagaimana kita mengenal Dia? Yaitu percaya. Ayat 36, percayalah kepada terang itu. Jadi bukan percaya kepada barang, percaya kepada benda. Itu namanya kita percaya pada ilah atau Allah yang lain. Dikatakan percaya kepada terang itu. Hos. Tadi sudah diterangkan bahwa terang itu adalah pribadi Yesus Kristus. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Dan kita disebut sebagai anak-anak terang. Demikianlah Yesus berkata kepada mereka dan kemudian sembunyi dari antara mereka. Nah, kita sudah menjadi anak-anak terang. Bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, memiliki terang itu disebutkan sebagai anak-anak terang. Katakan 1 Yohanes 2 ayat 9 dan 10, katakan, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, ingat, kita sudah menjadi anak-anak terang dan kita sudah ada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Dan barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang itu. Tentu kita hari ini juga sudah menjadi anak-anak terang. Bagi yang sudah percaya, sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ada terang dalam kehidupannya. Dan terang itu dinyatakan, ya, dinyatakan seperti Yesus menyatakan Sang Allah kepada manusia itu. Demikian juga kita sebagai anak-anak terang menjadi terang bagi yang lainnya, yaitu supaya mereka juga menjadi percaya kepada. Dan kehidupan kita, semua kita, saudara yang masih kuliah, saudara yang masih sekolah, saudara yang bekerja menjadi bisnis, apapun itu kondisinya, keadaan kita hari ini, bahwa engkau yang percaya kepada Yesus, engkau adalah anak-anak terang dan akan hidup di dalam kekekalan sana yang tidak memerlukan lagi cahaya lampu dan cahaya matahari, karena kita mendapatkan terang daripada Allah itu. Dan selama kita masih di dunia ini, kita harus menjadi teladan dan menjadi terang bagi yang lainnya. Salah satu contohnya adalah hari ini pun kita MDS Ministry juga melakukan yang namanya membagi kasih itu, mengasihi saudara-saudara. Dan hari ini banyak yang masih isoman karena dalam masa PPKM darurat ini, mereka juga mengalami terpapar COVID-19. Kita mau tunjukkan kasih kita, bahwa di dalam kehidupan kita ada terang Allah yang terus berpancar. Bahwa kehidupan kita yang masih terbatas ini, kita terus percaya kepada Allah supaya terangnya semakin begitu menyilaukan, seperti Yesus sendiri adalah terang. Dan bukan cuma untuk supaya mata mereka melihat terang itu dan heran saja, tetapi mereka juga boleh merasakan kehidupan terang itu, yaitu dengan mempercayai Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Yesus adalah Sang Terang kehidupan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pagi hari ini Engkau sudah memberitakan kebenaran firman-Mu melalui firman Tuhan yang kami sudah pelajari, kami sudah baca Tuhan, bahwa Engkau adalah terang kehidupan manusia. Engkaulah Sang sumber terang itu, dan Engkaulah Allah yang adalah terang itu. Dan sampai kekekalan ini, kita tahu bahwa dari kebenaran firman Tuhan, bahwa kehidupan di dunia ini akan habis, akan lenyap. Tetapi syukur kepada Allah, Dia sudah menyerahkan suatu tempat yang di dalamnya tidak memerlukan terang dari dunia ini, tapi karena Dia di dalamnya kita memperoleh terang kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kamu berdoa siang hari ini Tuhan, menjamah kami semua yang ada pada hari ini. Bila mereka sungguh-sungguh mengenal Allah,
sungguh-sungguh mengenal dalam kehidupannya dan percaya, dan mereka semua sudah menjadi anak-anak terang, dan mereka boleh memancarkan terang itu, yaitu boleh mengasihi saudara-saudara yang lain, mengasihi orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka menikmati terang kasih Allah itu sama-sama seperti menikmati anugerah Allah, si karunia Allah itu ada di dalam kehidupan orang itu juga. Terima kasih Bapa, dan mengundang semua ya Tuhan dalam berkat Allah yang melampaui segala akal, pikiran dan hati kami, dan kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus yang terus dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus yang terus menerangi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan Allah terus menjangkau setiap orang dimanapun berada ya Tuhan. Dimana saja boleh menikmati siaran tunda ini juga ya Tuhan, mereka boleh mengetahui bahwa ada sang terang, yaitu Allah yang terangnya tidak terhampiri. Tetapi saat nanti di mana Yesus sudah datang kembali ke dunia, dia akan menaruh di dalam terang yang sesungguhnya bersama-sama dalam kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.